Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Huta Barat dengan NIM 2003-269. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang GAP pada mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih itu GAP. GAP merupakan singkatan dari Good Agricultural Practices, yang dimana dari segi definisi GAP merupakan cara pelaksanaan budidaya tanaman pertanian termasuk ke dalam pangan, buah, sayur, dan juga perkebunan secara baik, benar, dan juga tepat. GAP ini mencakup kegiatan pratanam hingga penanganan pasca panen dalam upaya menghasilkan produk buah dan sayur segar yang aman dikonsumsi, bermutu baik, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan dan berdaya saing. Nah, ini juga berlaku untuk tanaman obat. Menurut Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Nah, GAP ini telah diterapkan di Indonesia pada sejak tahun 2003, yang dimana dimulai dari GAP komoditas sayuran yang secara berangsur mewajibkan semua produk bahan pangan untuk diperdagangkan global yang memiliki sertifikat GAP. ASEAN GAP memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama, keamanan konsumsi pangan, yang kedua, pengelolaan lingkungan dengan benar, yang ketiga, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja lapang, dan yang terakhir, jaminan kualitas produk dan traceability produk jika diperlukan. Nah, kenapa sih harus ada GAP ini? GAP menuntut para produsen untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi, selaras dengan sustainable atau yang disebut dengan berkelanjutan, menjamin keselamatan para pekerjanya untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Nah, dengan kita menerapkan GAP yang memiliki standar operasional prosedur atau yang kita sebut dengan SOP, sangat diharapkan agar sistem budidaya yang dilakukan ini memberikan banyak manfaat, baik itu terhadap produk yang kita hasilkan, pekerja, dan juga mampu meminimalisir cemaran terhadap lingkungan di sekitar. Nah, jika apabila produk pertanian yang dihasilkan bersaing di era perdagangan bebas, maka wajib memiliki sertifikat GAP itu adalah sebuah kewajiban. Nah, adapun tujuan dari GAP ini, yang pertama adalah meningkatkan produksi dan produktivitas. Kalau misalnya dari awal pemilihan bibit, kemudian kondisi tanahnya sudah disesuaikan dengan baik, maka harusnya produktivitas itu mulai dari tanaman yang kita budidayakan itu bisa lebih maksimal. Yang kedua, meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi. Kalau kita perhatikan setiap proses mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenannya seperti apa, itu akan bisa menjamin keamanan sehingga produk obat yang kita produksi itu bisa aman dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing. Kalau misalnya tadi sudah aman, kemudian GAP-nya sudah tepat, maka nanti kualitasnya juga akan bagus, sehingga
kalau kita punya produk yang aman, kualitasnya bagus, kemudian nanti efeknya juga bagus, maka nanti akan bisa bersaing dengan produk lain yang ada di pasaran. Kemudian yang keempat, itu memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam. Jadi tidak merusak tanaman yang kita budidayakan. Jadi kalau misalnya nih nanti sudah kita ambil bagian yang kita perlukan, nah tanaman itu bisa terus tumbuh dengan baik dan gak jadi mati tanaman tersebut. Selanjutnya, mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan, dan juga sistem produksi yang berkelanjutan. Karena tadi tanamannya nggak mati setelah kita ambil gitu bagian yang diperlukannya. Kemudian mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental bertanggung jawab terhadap kesehatan, keamanan diri, dan juga lingkungan. Selanjutnya, meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional. Karena tadi produk kita itu nantinya aman, berkualitas, kemudian punya efek yang bagus. Dan yang terakhir adalah memberikan jaminan keamanan terhadap konsumen. Kemudian ini ada guideline gimana sih GAP yang baik dari WHO untuk tanaman obat. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membudidayakan tanaman obat. Yang pertama adalah pemilihan tanaman obat, yang kedua identitas botani, yang ketiga spesimen tanaman obat, yang keempat bibit dan material propagasi tanaman, yang kelima organisasi kesehatan dunia, yang keenam kultivasi atau permanenan, dan yang terakhir adalah personel. Nah, kali ini kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama itu ada pemilihan obat. Pemilihan tanaman obat harus sesuai dengan Farmakope Nasional atau dokumen sejenis pada negara tersebut atau negara lain. Jika negara bersangkutan tidak ada, tanaman obat yang baru diperkenalkan harus diidentifikasi dan tercatat sebagai bahan baku yang digunakan pada pengobatan tradisional di negara asal tanaman tersebut. Kemudian selanjutnya ada itu identitas botani. Nah, identitas botani ini harus terverifikasi dan terdokumentasi serta memiliki klasifikasi ilmiah seperti nama daerah atau nama dalam bahasa Inggris, nama budaya, ekotipe, kemotipe atau fenotipe sebaiknya tersesuai dan tersedia. Pada hasil budidaya yang diperdagangkan harus tercantum jenis tanaman dan juga suppliernya. Perlu juga kita sebutkan asal bibit dan juga bahan budidayanya. Selanjutnya ada spesimen tanaman obat. Nah, tanaman obat dideterminasi dan diidentifikasi di herbarium. Bila memungkinkan, dilakukanlah perbandingan ciri genetis, serta hasil dokumentasi dan juga diidentifikasi harus disertakan dalam dokumen pendaftaran obat bahan alam. Kemudian ada bibit dan material. Nah, pada bibit dan material ini juga harus kita lihat dari propagasi tanamannya, seperti disebutkannya sumber, supplier, kualitas, identitas, hasil perbanyakan, sejarah pengembangbiakan, serta memenuhi persyaratan peraturan regional atau nasional. Selanjutnya itu ada kultivasi atau penanaman. Nah, pada kultivasi atau penanaman ini dapat menggunakan sistem tumpang sari dengan melihat beberapa faktor yang sudah kita tentukan, yaitu yang pertama pemilihan tempat. Jadi kondisi tanah ini harus kita perhatikan. Kemudian dampak ekologi dan juga sosial, kemudian iklim. Di iklim ini di dataran tinggi, di dataran rendah itu akan berbeda, yaitu akan berpengaruh ke suhu terhadap tanamannya
sehingga iklim yang seperti apa yang akan membuat tanaman yang kita budidayakan itu bisa maksimal pertumbuhannya dan juga perkembangannya. Kemudian ada tanah, selanjutnya pengairan dan pembuangannya kemana, dan pemeliharaan serta perlindungan tanamannya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah personel. Jadi diusahakan personelnya ini yang melakukan budidaya tanaman obat harus memiliki pengetahuan-pengetahuan seperti identifikasi botaninya seperti apa, karakteristik budaya yang bagus itu seperti apa, kemudian kebutuhan lingkungan, kemudian juga tentang pemanenan, penyimpanan. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan tersebut bisa kita peroleh dari mana? Yaitu bisa lewat dari pelatihan-pelatihan, sehingga nantinya personel itu selain punya pengetahuan yang tadi, dia juga paham mengenai kebersihan. Kemudian K3 yang harus diperhatikan, misalnya pemakaian APD yang seperti apa yang tepat, agar bisa nanti kita aman ketika personel tersebut melakukan rangkaian proses mulai dari penanaman, pemeliharaan tanaman hingga panen. Kemudian penerapan dalam GAP. Ada beberapa macam GAP yang sesuai dengan komoditas yang dikembangkan, namun pada umumnya memiliki standar yang sama. Nah, dalam menerapkan GAP, seorang produsen juga harus memenuhi beberapa ketentuan wajib, ketentuan anjuran, dan juga ketentuan yang telah disarankan. Nah, penerapan GAP ini berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 61 Tahun 2006 untuk komoditi buah. Nah, adapun beberapa panduan GAP untuk komoditi buah sebagai gambaran. Nah, yang pertama itu ada syarat lahan untuk budidaya. Sebelum kita melakukan penanaman, kita harus perhatikan dulu nih jenis lahannya, lokasi, dan sebagainya untuk penanaman sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yaitu yang pertama, lokasi kebun atau lahan sesuai dengan RUTR atau RDTRD dan peta wilayah komoditas. Yang kedua, lahan bebas dari cemaran limbah berbahaya dan juga beracun. Yang ketiga, kemiringan lahan itu kurang lebih dari lebih kecil 30% untuk komoditas sayur dan buah riwayat lokasi. Kemudian adanya catatan riwayat penggunaan lahan, pemetaan lahan yang dimana terdapat rotasi tanaman pada tanaman semusim dan tersedia pada peta penggunaan lahan. Kemudian adanya kesuburan lahan yang dimana itu cukup baik melakukan tindakan untuk mempertahankan kesuburan lahan. Kemudian yang selanjutnya adanya penyiapan bahan yang dimana itu dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki atau memelihara struktur tanah, dapat menghindarkan erosi, pemberian bahan kimia untuk penyiapan lahan dan juga media tanam yang tidak mencemari lingkungan. Dan yang terakhir ada media tanam yang dimana diketahui sumbernya itu tidak mengandung cemaran bahan berbahaya dan beracun. Kemiringannya 30% perlu kita lakukan untuk tindakan konservasi. Kemudian persiapan lahan tanaman buah yang baik. Yang pertama ada persiapan lahan. Nah, dari persiapan lahan ini aspek agroklimat untuk tanaman buah diantaranya adalah ketinggian tempat sekitar 700 mdpl, curah hujan rata-rata 450 mm per bulan, jenis tanah coklat latosol, pH tanah 5,5-6, kelembapan udara 50-80%, suhu udara 25%-32 derajat Celcius. Yang kedua, pengolahan lahan miring atau jurang.
Nah, jenis pengolahan tanahnya itu apakah OTM atau olah tanah maksimum, OTK atau olah tanah konservasi, atau TOT atau tanpa olah tanah. Kemudian yang ketiga itu penentuan jarak tanam. Nah, jarak tanam terlalu rapat untuk tanaman buah akan menciptakan iklim mikro kurang cocok untuk tanaman, pertumbuhan kurang baik, dan produktivitasnya rendah, sehingga diperlukannya jarak tanam ideal, yang dimana jarak tanam ideal untuk tanaman buah adalah 10 meter kali 10 meter atau 8 meter kali 10 meter. Nah, untuk luas untuk 1 hektar yang menggunakan jarak tanamnya adalah sekitar 10 meter dikali 10 meter. Maka diperlukannya bibit 110 pohon. Sedangkan jarak tanam yang 10 meter kali 8 meter itu diperlukan bibit 137 pohon. Kemudian ada pembuatan lubang tanam. Nah, untuk ukuran lubang pada tanaman buah adalah panjangnya 50 cm, lebarnya 50 cm, dan dalamnya 50 cm. Dalam pembuatan lubang tanam, tanah bagian atas yang digali sedalam 30 cm, sedangkan bagian dalam digali sedalam 20 cm. Tanah bagian atas dan bagian dalam jangan dicampur. Misalnya, bagian atas itu disimpan di kanan, dan bagian dalam itu disimpan sebelah kiri. Lubang tanam disimpan 1 bulan agar terangin-angin supaya terjadinya pengasaman pada zat-zat yang beracun. Selanjutnya, yang terakhir ada pemupukan. Jenis pupuk yang kita gunakan adalah pupuk anorganik, dan juga organik yang terdaftar, dan pada pupuk organik telah mengalami dekomposisi dan layak digunakan. Penggunaan pupuk juga harus sesuai dengan anjuran, dan kotoran manusia itu tidak diperbolehkan. Pupuk juga harus disimpan pada tempat yang aman, kering, terlindungi, dan juga bersih. Nah, selanjutnya itu ada yang penanaman. Penanaman juga harus menggunakan benih dari varietas unggul dan bersertifikat. Label benih juga harus disimpan untuk memudahkan penelusuran, yang dimana apabila terjadinya ketidaksesuaian pada saat budidaya, dan apabila memberikan perlakuan benih dengan bahan kimia juga harus sesuai dengan anjuran. Selanjutnya, penanaman yang dilakukan pada awal musim hujan dilakukan pada pagi hari, mulai dari pukul jam 6 sampai jam 9 pagi, yang dimana agar bibit tersebut tidak mati akibat terkenanya suhu panas sinar matahari. Usahakan setiap area tanah diberi jerami ataupun media kering supaya tingkat kelembapan tanah ini tetap optimal. Biarkan penutup tersebut selama 2-3 bulan, setelah itu baru dibersihkan. Nah, adapun proses permohonan, yang dimana proses ini diregistrasi diawali dengan pengajuan permohonan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian Provinsi melalui Dinas Pertanian Kabupaten ataupun Kota dengan mengisi formulir. Nah, adapun syarat dari registrasi ini, yang pertama yaitu telah memahami dan menerapkan GAP. Yang kedua, telah memahami dan menerapkan penanganan hama terpadu atau PHT. Selanjutnya, telah memahami dan menerapkan SOP. Kemudian telah melakukan pencatatan atau pembukuan. Jika pemohonan merupakan kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani, syarat yang harus ditambahkan adalah
yaitu pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan pelaksanaan GAP sesuai dengan keputusan kelompok. Kemudian struktur organisasi penerapan GAP. Selanjutnya yaitu ada penilaian lapangan. Nah, dari setelah dokumen administrasi dan persyaratan registrasinya lengkap, petugas penilai akan melakukan penilaian lapangan untuk melihat kepatuhan pemohon dalam menerapkan GAP. Hasil penilaian lapangan dibagi menjadi 3 kategori. Selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk diproses lebih lanjut. Nah, kategori tersebut adalah yang pertama, lulus. Jika pemohon memenuhi 100% kategori kegiatan wajib, minimal 60%. Kategori sangat dianjurkan atau SA, dan minimal 40% kegiatan kategori anjuran atau A. Kemudian lulus dengan perbaikan jika ditemukannya ketidakpatuhan atau penyimpangan kegiatan pemohon pada kategori sangat dianjurkan dan anjuran sehingga tidak memenuhi syarat minimal. Perbaikan harus dilakukan maksimal 3 bulan sejak keputusan perbaikan diterima. Nah, pada kategori lulus dengan perbaikan, pemohon hanya diberitahu nomor registrasi kebun atau lahan usahanya saja, sedangkan surat keterangan akan diberikan jika pemohon telah melakukan perbaikan. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan pemohon tidak melakukan perbaikan, maka nomor registrasi tersebut dianggap batal, artinya dinyatakan tidak lulus. Kemudian tidak lulus jika ditemukan ketidakpatuhan atau penyimpangan penerapan GAP pada kategori wajib sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan 100%, maka pemohon dinyatakan tidak lulus. Kepada pemohon disarankan untuk melakukan perbaikan lalu mengajukan permohonan registrasi ulang. Selanjutnya ada masa berlaku surat keterangan registrasi. Surat keterangan registrasi kebun ataupun lahan usaha berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelah dilakukannya survei secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui komitmen dan konsistensi penerapan GAP pada kebun ataupun lahan usaha yang telah mendapat nomor registrasi. Nah, survei dari berkala ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun sejak surat keterangan registrasi diterapkan atau survei terakhir dilakukan. Survei lain ini sewaktu-waktu dilakukan jika ada informasi adanya indikasi bahwa pemohon telah melakukan ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam pelaksanaan GAP. Selanjutnya ada pembukuan dan pencabutan nomor registrasi. Pembukuan nomor registrasi dilakukan jika ditemukan adanya ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam pelaksanaan GAP pada kegiatan wajib, sangat dianjurkan, dan anjuran yang sesuai dengan syarat minimal yang dipersyaratkan dalam waktu 6 bulan tidak melakukan perbaikan. Selanjutnya masa berlaku nomor registrasi telah habis dan permohonan diperpanjang yang diajukan kurang dari 30 hari kerja sebelum masa berlaku habis. Pada kondisi ini pemohon harus mengajukan permohonan dari awal. Selanjutnya
nomor registrasi yang dibekukan dapat diberlakukan kembali jika pemegang nomor saham registrasi ini telah melakukan perbaikan atas penyimpangan atau ketidakpatuhan yang dilakukan. Kemudian pencabutan nomor registrasi yang dilakukan jika pemohon itu sudah 3 kali dibekukan atas permintaan pemohon dan selama 1 tahun setelah registrasi pemohon tidak melakukan kegiatan sesuai dengan komponen yang disyaratkan. Adapun dampak dari penerapan GAP atau Good Agricultural Practices ini yaitu menerapkan sistem GAP dalam budidaya pertanian tentu bermanfaat bagi manusia maupun juga lingkungan. Hanya saja karena prosesnya begitu ketat dengan tingkat keraturan yang tinggi, membuat produk hasil GAP tersebut memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dari produk hasil budidaya yang biasa. Nah, produk yang bersertifikat GAP tentu memiliki jaminan tersendiri bagi konsumen, yang dimana apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian karena melalui GAP semuanya tercatat dan juga terdata sejak pemilihan lahan hingga produk itu dihasilkan. Sertifikat GAP ini dikeluarkan oleh Otoritas Keamanan Pangan Pusat dan juga daerah. Apabila nanti sudah memiliki sertifikat GAP, maka seorang produsen bisa mendapatkan sertifikat primanya untuk produk pangan segar dan melengkapi SOP dan registrasi kebun. Sertifikat ini bermanfaat untuk bersaing dengan produk dari luar negeri dalam perdagangan bebas. Apabila menghendaki produknya bisa menembus perdagangan bebas, maka produk tersebut harus sudah memiliki sertifikat GAP global. Adapun contoh perusahaan yang menggunakan penerapan GAP ini adalah pada perusahaan PT Sido Muncul, yaitu agribisnis pada tanaman obat. PT Sido Muncul ini merupakan salah satu perusahaan yang telah lama berkecimpung di bidang industri pada obat herbal. PT Sido Muncul sudah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan tanaman obat di Indonesia untuk menghasilkan produk unggulan berkualitas internasional. Nah, bahan baku industri jamu itu sebagian besar diambil dari alam dalam bentuk tanaman herbal atau Simplicia nabati. Oleh karena itu, usaha budidaya dan menangkap peluang usaha dalam agribisnis dari tanaman herbal ini cukup menjanjikan. Agribisnis tanaman obat ini memiliki beberapa subsistem, mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, agribisnis tanaman herbal obat ini menjadi perhatian dan sangat penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia, yang dimana tanaman herbal obat ini memiliki potensi bisnis untuk dapat dikembangkan dan sebagai upaya diversifikasi usaha pertanian yang berkelanjutan. Nah, PT Sido Muncul ini melakukan penerapan Good Agricultural atau GAP sebagai upaya melakukan standarisasi
dan meningkatkan mutu bahan baku serta menjamin keberlangsungan usaha. Baiklah, sekian dari materi yang saya jelaskan tadi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.